Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ada 3 ganjaran yang akan kita terima nanti di akhir zaman. Nomor 1 adalah fastabiqul khairat, nomor 2 muktasidun, nomor 3 dolimul nafsi. Nah, kita ada di golongan yang mana? Silakan simak video saya kali ini, subscribe, like, and share. Oke, sekarang kita bicara masalah fastabiqul khairat. Itu artinya berlomba-lomba meningkatkan ibadah kita. Kalau kita pulang haji, mau mabrur, dulunya maaf, ya dari pedagang timbangan dikurangi, lantas satu barang 2 harga, dan seterusnya, itu kita rubah menjadi fastabiqul khairat. Paling tidak kalau kita dagang itu timbangan disamakan, diganti dulunya tingkat timbangan manual diganti dengan digital. Itu akurasinya dijamin 100% mendekati itu ya, paling tidak itu. Nah, kalau kita sebagai abdi negara, ya dulunya sering rekayasa, sering mengatur-ngatur hal-hal yang sifatnya menguntungkan antar golongan, kita hindari, harus fair play, ya harus fair play, dan seterusnya. Saya yakin Anda semua mengerti apa maksudnya. Oke. Nomor 2 adalah muktasidun. Muktasidun itu saya nggak mau tahu lah, yang penting saya aman, posisi saya aman. Itu salah juga, tidak boleh. Paling tidak kita berani menasihati, menegur. Kalau kita punya jabatan, kita bisa menegur, langsung membuat regulasi, aturan, ya. Seperti kemarin Pak Presiden Prabowo memutuskan masalah kasus di Aceh, ya kan, ribut-ribut, Mendagri membuat keputusan mengejutkan bahwa 4 pulau itu miliknya Sumut, Sumatera Utara. Langsung diambil alih oleh Presiden setelah dipelajari data-data dan seterusnya. Langsung beliau memutuskan, tidak, ini adalah miliknya Aceh, sudah stop, jangan lagi ribut-ribut. Nah, itu bagus, itu namanya bukan muktasidun. Beliau berani memutuskan hal-hal yang sifatnya crucial. Nah, ini kan masih dalam negeri, tidak apa-apa. Kalau di luar negeri ribut-ribut masalah konflik seperti itu langsung perang, ya, seperti India dengan Pakistan misalnya. Itu nomor 2. Nomor 3, dolimul nafsi. Nah, dolimul nafsi ini melakukan ibadah juga, haji juga, tapi tetap melanggar. Nah, itu tidak bagus, itu tidak boleh, itu berarti itu dosa. Nah, oleh karena kita ini di Indonesia adalah umat yang beragama, percaya nomor 1 adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita percaya bahwa Tuhan itu ada, bahwa Allah itu ada. Nah, apa-apa yang kita lakukan di dunia ini adalah nanti ada ganjarannya, ya, ada ganjarannya. Kalau toh kita itu nanti tidak percaya dengan Allah, dengan Tuhan, bahwa mana ada siksa itu dan sebagainya, paling tidak kita nanti disiksa di dunia itu. Apa sih misalnya disiksa di dunia itu? Sakit-sakitan, anaknya nggak bisa diatur, keluarganya nggak bisa diatur, istrinya nggak bisa diatur, dan seperti itu sudah siksa dunia itu, ya. Kalau seperti itu, sakit-sakitan itu. Nah, kalau di masalah di dunia yang 3 tadi, kalau masalah seperti fastabiqul khairat, di dunia itu ada manajemen ISO, International Standard Organization. Apa itu namanya? Sustainable Development, SDGs Goal, singkatannya seperti itu, SDG, Sustainable Development Goal, seperti itu ya. Atau saya pernah bekerja di salah satu perusahaan BUMN outsourcing, ya gitu. Itu simbolnya adalah CIP, Continuous Improvement Program, bahwa manajemennya selalu dirubah, selalu diimprove, selalu dikembangkan, selalu disempurnakan, walaupun memang nobody perfect, ya, tapi selalu dikembangkan untuk supaya menjadi sempurna, seperti itulah. Nah, kalau bicara masalah muktasidun yang begitu-begitu saja,
itu kalau di dunia manajemen namanya business as usual, ya nggak ada perubahan lah, begitu saja, itulah seperti itu. Nah kalau mulian aksi itu ya apa, bad performance, ya always bad performance, tidak bagus manajemen seperti itu, tidak ada KPI-nya, key performance indicator-nya tidak ada. Nah apabila Indonesia diterapkan seperti itu, trias politikanya, ini kan trias politika kita sebut bahwa mereka kan sebagai atasan kita ya. Atasan kita, orang nomor satu kita kan presiden. Nah, presiden bisa menyontohi hal-hal yang sifatnya positif dari 3 amalan yang saya sebutkan tadi. Ya, niscaya Indonesia ini akan maju. Ya, karena kalau di istilah di Cina, di Rusia, ya, dan negara sosialis lainnya itu kan mereka menerapkan seperti Al-Quran loh. Ya, di surat An-Nisa ayat 59 itu Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat Allah Tuhan, taat Rasul, ulil amri. Ulil amri itu siapa? Ulil amri itu di dunia itu bisa juga kita sebut presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, ya, RT, dan kita sebagai kepala rumah tangga. Itu namanya ulil amri. Laki-laki sebagai kepala rumah tangga bisa mengatur sebagai ulil amri, pemimpin atau imam di rumah untuk memimpin anak istrinya. Itulah yang namanya 3 pilar ganjaran di dunia maupun di akhirat yang akan kita terima konsekuensinya seperti itu. Kalau didalilkan adalah innamal amalu bi khairu minha. Sesungguhnya semua amalan itu tergantung akhirnya, atau kita sebut yang namanya happy ending. Nah, kita ini happy ending tidak? Happy ending itu adalah seperti misalnya kalau di dunia kita dipanggil sama yang punya bumi ini, Allah, Tuhan, ya. Kita misalnya dalam keadaan baik-baik saja, tidak sakit, tidak merongrong penyakit dan sebagainya, lantas kita dipanggil olehnya dengan tenang. Misalnya sedang sholat seperti Ustadz Ustadz Maloni waktu itu ya, almarhum, pada lagi khutbah Jumat meninggal dunia. Itulah harapan kita, namanya husnul khotimah. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat, dan saya akan lanjutkan dengan video-video selanjutnya untuk masyarakat semua pada umumnya. Yang belum mengerti kita ajari sebagaimana dalil, ya, sampaikanlah walaupun cuma 1 ayat, ya, balaghu ani walau ayat, sampaikanlah walaupun cuma 1 ayat yang kita mengerti itu kepada orang-orang yang belum mengerti. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.